Untuk pertama kalinya, penjualan mobil listrik murni melampaui penjualan mobil berbahan bakar minyak di kawasan Uni Eropa. Data Asosiasi Produsen Mobil Eropa menunjukkan pada Desember 2025, kendaraan listrik berbasis baterai mencatat pangsa pasar 22,6%. Pemirsa, penjualan mobil listrik di Eropa tercatat lebih tinggi dari penjualan mobil berbahan bakar minyak pada Desember tahun lalu. Ya, para raksasa otomotif Eropa pun merespon peningkatan tersebut dengan meluncurkan sejumlah model baru mobil listrik. Untuk pertama kalinya, penjualan mobil listrik murni melampaui penjualan mobil berbahan bakar minyak di kawasan Uni Eropa. Data Asosiasi Produsen Mobil Eropa menunjukkan pada Desember 2025, kendaraan listrik berbasis baterai mencatat pangsa pasar 22,6%, atau sedikit lebih tinggi dari pangsa pasar mobil bensin yang berada di angka 22,5%. Capaian tersebut menandai tonggak penting dalam transisi industri otomotif Eropa menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Meski demikian, mobil hybrid masih menjadi pilihan utama konsumen dengan pangsa pasar terbesar, yakni mencapai 44% dari total pembelian kendaraan baru. Di pasar Eropa yang lebih luas, yakni meliputi Uni Eropa, Inggris, dan Norwegia, penjualan mobil mencatat pertumbuhan secara tahunan selama 6 bulan berturut-turut. Sementara persaingan juga kian ketat, terutama dengan masuknya merek-merek asal China seperti BYD dan Geely yang agresif menawarkan kendaraan listrik dengan harga kompetitif. Sementara itu, produsen otomotif raksasa Eropa seperti Volkswagen dan BMW juga terus merespon situasi tersebut dengan meluncurkan berbagai model kendaraan listrik baru. Uni Eropa sendiri pada Desember lalu mengumumkan rencana untuk melonggarkan kebijakan yang sebelumnya mengarah pelarangan efektif mobil bermesin pembakaran internal pada 2035 mendatang. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah India resmi memangkas tarif impor mobil mewah asal Eropa dari 110% menjadi 30%. Ya, kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang terbaru dengan Uni Eropa guna membuka pasar otomotif India yang selama ini dikenal sangat protektif. India yang merupakan pasar mobil terbesar ketiga dunia mulai melonggarkan biaya masuk bagi produsen otomotif kelas atas asal Eropa. Melalui perjanjian dagang terbaru, tarif impor yang sebelumnya mencapai 110% kini dipangkas menjadi 30 hingga 35% untuk mobil bermesin konvensional. Sebagai tahap awal, New Delhi menyetujui kuota impor sebanyak 100.000 unit per tahun yang terbagi dalam 3 kategori harga, mulai dari 15.000 hingga di atas 50.000 euro. Langkah ini menjadi angin segar bagi produsen seperti BMW, Mercedes-Benz, hingga grup Volkswagen untuk menghadirkan lebih banyak model ke pasar India. Meski saat ini segmen mobil mewah masih menyumbang kurang dari 1% dari total penjualan kendaraan nasional, tren pertumbuhan masyarakat kelas menengah ke atas di India diprediksi akan terus menggerek permintaan produk premium di masa depan. Selain mobil konvensional, kesepakatan ini juga mencakup penurunan tarif impor kendaraan listrik atau EV asal Eropa menjadi 30 hingga 35%. Namun, kebijakan khusus EV ini baru akan berlaku 5 tahun setelah perjanjian diterapkan dengan kuota terbatas guna melindungi produsen domestik seperti Tata Motors dan Mahindra. Secara bertahap, tarif tersebut akan terus diturunkan hingga menyentuh angka 10% dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah China akhirnya memberikan lampu hijau bagi 3 raksasa teknologinya, yakni ByteDance, Alibaba, dan Tencent, untuk kembali membeli chip kecerdasan buatan terbaru, NVIDIA H200, di mana langkah ini diambil guna menyeimbangkan kebutuhan pengembangan AI nasional di tengah ambisi China membangun kemandirian industri semikonduktor dalam negeri. Beijing resmi mengizinkan ByteDance, Alibaba, dan Tencent untuk mendatangkan lebih dari 400.000 unit chip NVIDIA H200. Persetujuan ini diberikan tepat saat kunjungan CEO NVIDIA, Jensen Huang, ke China pekan ini. Meski Amerika Serikat telah memberikan izin ekspor, otoritas China sebelumnya sempat menahan masuknya chip tersebut demi mendorong penggunaan produk lokal dan melindungi pasar domestik. Keputusan Beijing untuk melonggarkan impor didorong oleh kebutuhan mendesak akan infrastruktur pusat data guna bersaing dengan pemain global seperti OpenAI. Chip H200 diketahui memiliki performa 6 kali lebih tinggi dibandingkan seri H20 yang saat ini tersedia di pasar Cina.
Kendati demikian, izin ini tidak diberikan tanpa syarat, di mana pemerintah Cina masih merumuskan aturan ketat terkait tata cara impor dan penggunaan chip asing tersebut. Di sisi lain, otoritas Cina tetap mengimbau perusahaan domestik untuk mengutamakan chip buatan dalam negeri jika memungkinkan. Salah satu skema yang disiapkan adalah mewajibkan pembelian chip Nvidia dibundle dengan produk semikonduktor lokal dalam rasio tertentu. Langkah ini menegaskan posisi Cina yang tetap memprioritaskan kedaulatan teknologi jangka panjang meski tengah menghadapi tekanan kompetisi AI yang semakin sengit. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Singapura resmi meningkatkan pengawasan kesehatan di Bandara Internasional Changi menyusul munculnya wabah virus Nipah di India. Langkah ini mencakup pemeriksaan suhu tubuh bagi penumpang dari wilayah terdampak guna mencegah masuknya penyakit dengan tingkat kematian tinggi tersebut ke wilayah Singapura. Otoritas Kesehatan Singapura mulai memperketat prosedur kedatangan internasional khususnya bagi penerbangan dari wilayah Asia Selatan. Langkah ini diambil setelah 2 kasus virus Nipah terkonfirmasi di negara bagian Bengal Barat, India. Selain pemeriksaan suhu, Badan Pengendalian Penyakit Menular Singapura juga mengimbau para pelancong untuk segera mencari bantuan medis jika merasakan gejala tak sehat setelah melakukan perjalanan dari daerah terdampak. Tak hanya di pintu masuk negara, pengawasan juga diperluas oleh Kementerian Tenaga Kerja Singapura terhadap para pekerja migran yang baru tiba. Hingga saat ini, badan terkait mencatat bahwa program pengawasan populasi kelelawar di Singapura belum mendeteksi keberadaan virus tersebut. Sebagai informasi, virus Nipah umumnya menular melalui kontak langsung dengan kelelawar atau konsumsi buah yang terkontaminasi cairan hewan tersebut. Meskipun di India tercatat hampir 200 orang yang melakukan kontak telah dinyatakan negatif, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama bagi Singapura. Adapun virus Nipah menjadi perhatian serius dunia medis karena memiliki tingkat fatalitas yang tinggi dan belum adanya vaksin khusus. Pemerintah Singapura menegaskan akan terus memantau situasi global guna memastikan langkah-langkah pencegahan tetap efektif dalam melindungi keamanan kesehatan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, grup barang mewah terbesar dunia LVMH mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 13% sepanjang tahun 2025 menjadi 10,9 miliar euro atau sekitar 220 triliun rupiah. Ya, penurunan performa indeks Louis Vuitton ini dipicu oleh kebijakan pajak tinggi di Prancis serta lemahnya sentimen konsumen global akibat ketidakpastian geopolitik. Raksasa barang mewah LVMH harus menghadapi tahun yang menantang setelah membukukan penurunan laba bersih ke angka 10,9 miliar euro. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh beban pajak tinggi yang dikenakan pemerintah Prancis pada perusahaan-perusahaan besar. Selain faktor pajak, total penjualan perusahaan juga merosot 5% menjadi 80,8 miliar euro seiring meningkatnya tarif perdagangan dan ketidakpastian geopolitik yang memukul daya beli konsumen kelas atas. Berdasarkan laporan pendapatan, divisi anggur dan minuman keras atau wines and spirit mengalami tekanan paling berat dengan penurunan penjualan mencapai 9%. Sementara itu, divisi fashion dan barang kulit yang menyumbang hampir setengah dari total pendapatan grup juga terkoreksi sebesar 8%. Pelemahan ini juga terlihat pada kuartal keempat 2025, di mana pendapatan menyusut 5,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski kondisi makroekonomi dan geopolitik global masih diselimuti ketidakpastian, manajemen LVMH menyatakan tetap yakin menghadapi tahun 2026. Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat portofolio merek ikonik mereka seperti Dior, Mood & Candle, hingga Tiffany guna menjaga momentum pemulihan dan kepercayaan pasar di tengah dinamika ekonomi dunia yang volatil. Berbagai sumber, IDX Channel.